Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur kalau kita bisa mengikuti persekutuan antar keluarga di rumah kita masing-masing melalui channel YouTube. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, mengucap syukur kalau Engkau masih beri kesempatan kepada kami untuk sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar pada saat ini akan tertanam dalam hati kami, akan bertumbuh dalam kehidupan kami, dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan pada saat ini bertemakan hidup saling mengasihi, yang terambil dari Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita melihat zaman sekarang ini banyak sekali orang yang tidak memiliki kasih dalam hatinya. Jangankan kepada orang lain, terkadang kita melihat seorang saudara mungkin tega membunuh saudaranya sendiri. Bahkan ada juga seorang anak yang membunuh orang tuanya, membunuh ibunya, atau sebaliknya, seorang ibu, seorang ayah, tega membunuh anaknya sendiri. Hal itu banyak kita lihat di dalam dunia ini, yang kita lihat di berita-berita yang ada di televisi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang saling mengasihi. Kalau kita lihat di ayat yang ke-43, di sana dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Nah, Bapak Ibu pasti agak aneh ya, karena di sana ada kata-kata bencilah musuhmu. Hukum ini telah dirusak oleh berbagai tafsiran dari para guru Yahudi. Menurut mereka, sesama manusia hanyalah mereka yang senegeri, sebangsa, dan seagama, dan yang dianggap teman oleh orang Yahudi itu sendiri. Dan mereka mengambil kesimpulan yang tidak pernah dirancangkan oleh Allah, yaitu bencilah musuhmu. Allah tidak pernah memberikan perintah ini, yaitu untuk membenci musuhmu. Tapi dalam ayat yang ke-44 di sana dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, pada ayat ini Tuhan Yesus meluruskan perintah ini. Di sini Yesus mengingatkan kepada kita untuk mengasihi musuh kita, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Kadang kita berpikir, boro-boro mendoakan, mau mengasihi musuh aja susah, ya kan? Mungkin malah kita mendoakan yang buruk kepada musuh kita. Ketika ada orang yang jahat kepada kita, kadang kita langsung berpikir, awas kamu ya, celaka kamu nanti. Nah, tetapi di sini, mari ingatlah kembali perintah Yesus untuk mengasihi musuh kita. Seringkali pertengkaran terjadi dalam keluarga kita. Di sini Yesus sedang menguji kita. Apakah kita masih memiliki kasih untuk mau mengampuni saudara kita? Ketika terjadi perselisihan, salah paham, selesaikanlah dengan baik, dengan kasih. Jangan ada amarah dalam hati kita. Dan mintalah hikmat kepada Tuhan
agar apa yang keluar dari mulut kita mendatangkan kebaikan. Kita juga harus berkata baik tentang mereka. Mereka itu siapa? Musuh kita. Di Alkitab dikatakan, berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan sebuah kebaikan. Dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ini akan menjadi suatu bukti kasih yang lebih baik lagi daripada sekedar kata-kata yang baik. Nah, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu ini adalah sebuah tindakan yang nyata. Kadang kita, kalau mungkin ketemu orang yang pernah jahat kepada kita lebih memilih untuk apa? Untuk tidak menemuinya, bukan? Tetapi di sini kita diingatkan untuk berbuat baik kepada mereka. Bukan tidak mungkin kalau ketika mereka melihat bahwa kita terus berbuat baik kepada mereka, mereka juga akhirnya akan berbuat baik juga kepada kita. Dalam ayat 46 dan 47 dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah, Bapak Ibu, orang dunia juga bisa berbuat demikian. Mengasihi orang yang mengasihinya, mengasihi orang yang baik kepada kita, mengasihi orang yang sayang kepada kita. Itu semua bisa dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan juga. Semua orang bisa melakukan hal seperti ini. Jadi ya sama aja kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita bisa menjadi berbeda dengan orang-orang dunia kalau apa? Kalau kita bisa mengasihi orang yang berlaku jahat atau berlaku tidak baik kepada kita. Kita akan menjadi berbeda dengan orang-orang dunia ini. Susah? Ya memang susah. Tapi di sini Tuhan mengajarkan demikian kepada kita. Agar apa? Dalam ayat 48 di sana dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Agar kita bisa sempurna seperti Bapa kita yang di surga adalah sempurna. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan jemu-jemu untuk menebarkan kasih, untuk saling mengampuni dan saling mengasihi. Mengasihi teman, mengasihi saudara, dan mengasihi keluarga kita masing-masing. Teruslah saling mengasihi sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mengucap syukur kalau pada hari ini Engkau mengingatkan kepada setiap kami untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mengasihi teman kami, mengasihi saudara kami, mengasihi keluarga kami. Mampukan kami untuk kami bisa mengasihi musuh kami, agar kami dapat menjadi terang bagi dunia ini. Kami bisa menjadi berbeda dari orang-orang dunia ini yang dapat mengasihi semua orang, bahkan mengasihi musuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.